Aceh, sebuah wilayah di ujung barat Indonesia, memiliki sejarah panjang perjuangan untuk merdeka. Dengan warisan Islam yang kuat, banyak kelompok Islam di Aceh yang berjuang melawan kolonialisme dan kemudian melawan pemerintahan Indonesia demi cita-cita kemerdekaan. Namun, meskipun perjuangan ini berlangsung lama dan penuh pengorbanan, Aceh tetap menjadi bagian dari Indonesia. Salah satu faktor utama yang menghambat kemerdekaan Aceh adalah perpecahan di antara kelompok Islam sendiri. Bagaimana perpecahan ini terjadi, dan bagaimana dampaknya terhadap gagalnya Aceh menjadi negara merdeka? Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah karena peran pentingnya dalam sejarah Islam di Nusantara. Kerajaan Aceh Darussalam pernah menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Saat masa kolonial, Aceh dikenal sebagai wilayah yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda dengan perlawanan yang kuat dari para ulama dan rakyat. Pasca kemerdekaan Indonesia, banyak orang Aceh yang merasa bahwa Aceh layak menjadi wilayah yang lebih otonom atau bahkan merdeka karena sejarah panjangnya. Lahirnya Gerakan Aceh Merdeka, GAM, pada tahun 1976, Hasan Tiro mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka, GAM, yang bertujuan memisahkan Aceh dari Indonesia. Gerakan ini mendapat dukungan luas, terutama dari masyarakat yang merasa Aceh diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat. Selama dekade-dekade berikutnya, konflik antara GAM dan pemerintah Indonesia semakin memanas. Namun, dalam perjuangannya, GAM sendiri tidak solid. Muncul berbagai faksi di dalamnya yang disebabkan oleh perbedaan pandangan ideologi, strategi perjuangan, dan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Salah satu faktor utama yang memicu perpecahan ini adalah perbedaan interpretasi Islam dan kepentingan politik dalam perjuangan. Perpecahan dalam tubuh kelompok Islam di Aceh bukanlah fenomena baru. Sejak awal abad ke-20, sudah ada berbagai kelompok Islam yang memiliki pandangan berbeda mengenai bagaimana seharusnya Aceh diperintah. Perbedaan ini semakin tajam ketika GAM mulai kehilangan kendali atas beberapa kelompok Islam yang mengusung perjuangan dengan cara berbeda. Satu, kelompok Islam modernis versus tradisionalis. Di satu sisi, ada kelompok yang berpegang pada Islam modernis yang ingin Aceh menjadi negara Islam berbasis hukum syariah dengan pendekatan yang lebih progresif. Di sisi lain, ada kelompok Islam tradisionalis yang lebih konservatif dan ingin mempertahankan adat serta hukum Islam sebagaimana yang sudah berlaku selama ratusan tahun. Ketidaksepahaman antara dua kubu ini membuat perjuangan menjadi terpecah. 2. Faksi dalam GAM. Beberapa pemimpin GAM menginginkan negara Aceh yang sekuler dengan pemerintahan berbasis demokrasi. Namun, ada juga kelompok yang ingin menjadikan Aceh sebagai negara Islam yang berlandaskan syariat Islam secara penuh. Ketika perbedaan visi ini semakin tajam, muncullah perpecahan di dalam tubuh GAM itu sendiri. 3. Kelompok-kelompok Islam yang berbeda tujuan. Selain GAM, ada kelompok-kelompok Islam lain di Aceh yang memiliki agenda masing-masing. Beberapa kelompok Islam lebih fokus pada dakwah dan penerapan syariat Islam tanpa harus berpisah dari Indonesia. Ada pula kelompok yang lebih cenderung menggunakan pendekatan militer untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ketidakmampuan untuk menyatukan tujuan membuat perjuangan semakin lemah. Perpecahan di kalangan kelompok Islam dan di dalam GAM sendiri memberikan keuntungan bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah berhasil memanfaatkan situasi ini untuk melemahkan gerakan kemerdekaan Aceh dengan berbagai cara. 1. Strategi adu domba. Pemerintah menggunakan pendekatan diplomasi dan militer untuk mengadu domba berbagai faksi yang ada, sehingga mereka saling melemahkan satu sama lain. 2. Kesepakatan Helsinki. 2005, sedih setelah tsunami dahsyat melanda Aceh pada tahun 2004. Pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani kesepakatan Helsinki yang memberikan otonomi khusus kepada Aceh. Namun, perbedaan visi di antara kelompok Islam menyebabkan implementasi kesepakatan ini tidak sepenuhnya berjalan lancar. 3. Fragmentasi kekuasaan di Aceh. Setelah konflik berakhir, banyak mantan pejuang GAM yang masuk ke dalam pemerintahan. Tetapi mereka seringkali memiliki agenda yang berbeda, sehingga Aceh tetap mengalami ketidakstabilan politik. Aceh memiliki sejarah perjuangan yang luar biasa untuk merdeka, tetapi perpecahan di dalam kelompok Islam dan GAM sendiri menjadi faktor utama yang menggagalkan upaya tersebut. Perbedaan visi, strategi, dan kepentingan individu membuat perjuangan tidak solid,
sehingga mudah dilemahkan oleh pihak luar. Kini, Aceh tetap menjadi bagian dari Indonesia dengan status otonomi khusus. Namun, apakah sejarah akan terulang? Apakah perjuangan kemerdekaan Aceh masih memiliki peluang di masa depan? Itu semua tergantung pada bagaimana rakyat Aceh melihat masa depan mereka sendiri. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Tinggalkan komentar di bawah tentang pendapat Anda mengenai sejarah dan masa depan Aceh. Sampai jumpa di video berikutnya.